Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu kembali di dalam ibadah yang luar biasa. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat semuanya, semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan melimpah bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mengucap syukur buat segala berkat Tuhan, mengucap syukur buat kesehatan kami, semua yang terbaik yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, kuduskan layakkan kami Tuhan, supaya kami benar-benar mengerti dan semakin membawa kami lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami kembalikan semuanya bagi hormat, bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita akan baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sama ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini kita belajar sama-sama tentang gembala. Ya. Latar belakang di dalam penulisan firman Tuhan ini dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Ini dari beberapa penafsiran. Hal ini disebabkan karena adanya gembala-gembala yang tidak baik, yang menyalahgunakan tugasnya sebagai gembala. Kemudian tidak membawa domba-dombanya sedemikian rupa, sehingga lewat firman Tuhan ini Tuhan Yesus menegaskan kembali bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya gembala yang baik. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dan diingatkan kembali, dan kita akan renungkan betapa baiknya Tuhan sebagai gembala. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam ayat 11 dan 14, ayat 12 dan 13. Itu ada dua macam gembala. Ada gembala yang baik dan ada gembala yang tidak baik.
Gembala yang tidak baik ini adalah gembala upahan. Dia bekerja hanya sebagai tugas yang diberikan oleh majikannya atau tuannya untuk menggembalakan domba-domba. Tentunya secara rasa memiliki domba-dombanya ini sangat kurang. Dijelaskan juga apalagi kalau misalnya ada serigala menyerang, binatang buas menyerang, gembala yang tidak baik ini akan lari dan membiarkan domba-dombanya dalam bahaya atau mungkin akan berserakan. Jadi, gembala ini tidak memiliki domba. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai gembala yang tidak baik. Yang kedua adalah gembala yang baik. Gembala yang baik ini sebagai pemilik domba. Tentunya secara jiwa kepemilikannya terhadap domba-dombanya ini berbeda dengan gembala yang upahan, begitu ya. Nah, dari ayat-ayat ini kita akan sama-sama melihat bagaimana seorang gembala menggembalakan domba-dombanya. Latar belakang ini yang Tuhan Yesus ingatkan kembali bahwa ada gembala yang tidak baik, yang selama ini mungkin tidak menggembalakan domba-dombanya dengan baik. Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut di dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat 9 sampai 12. Nanti bisa dipelajari. Kemudian di dalam Yeremia 23 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu bisa belajar juga di dalam kitab Yeskiel 34. Nanti ada banyak di sana. Kemudian Sakaria 11 ayat 1 sampai 17. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut yang melatar belakangi ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Ya. Nah, tugas seorang gembala ini di dalam merawat domba-dombanya bukanlah suatu tugas yang mudah. Jadi tugas gembala ini dia memberi makan domba-dombanya supaya dapat makan yang cukup, kemudian sampai kenyang, sampai gemuk, merasa nyaman, menikmati ladang rumput yang disediakan oleh gembalanya. Kemudian gembala ini juga mengarahkan dombanya supaya tidak tersesat. Domba-domba yang lari dengan sendirinya, meskipun sudah diarahkan tetapi masih bandel gitu ya, dengan tongkatnya gembala ini menarik kembali domba yang akan melarikan diri. Atau bahkan gembala yang baik ini akan mencari domba yang hilang dan yang tersesat. Tidak jarang kalau seorang gembala ini meminta pertolongan oleh hewan lain, misalnya anjing, untuk menjaga domba-domba ini tetap di dalam kumpulan mereka, begitu. Ya. Kemudian tugas gembala ini juga merawat domba-dombanya yang sakit. Dia menjaga sedemikian rupa, yang sakit dia rawat sedemikian rupa supaya cepat sembuh. Dia jagai domba-dombanya sedemikian rupa supaya domba yang sakit ini bisa sembuh dan sehat kembali. Kemudian gembala ini juga menjaga domba-dombanya supaya selamat. Gembala ini menjaga sedemikian rupa, mengawasi begitu banyak domba-dombanya. Dengan tongkatnya dia menghalau kalau ada domba yang akan menjauh dari kumpulan domba-domba itu. Bagaimana gembala ini mengawasi area sekitarnya supaya domba-domba ini terhindar dari ancaman serigala tadi dikatakan. Kalau ada serigala yang akan menyerang domba-domba ini. Jadi gembala ini melindungi, menjaga supaya domba-domba ini tetap aman, tetap selamat, dan tetap terpelihara dengan baik. Kemudian domba-domba ini juga mendapat pemeliharaan yang luar biasa, dibimbing oleh gembala ini. Dari pagi, domba-domba ini diajak keluar oleh
sang gembala, kemudian dibawa ke padang rumput yang hijau, tentunya padang rumput yang terbaik. Kemudian domba-domba ini makan sampai kenyang, mungkin sampai sore baru diajaklah domba-domba ini oleh gembala kembali ke kandang mereka. Jadi kurang lebih begitulah beratnya tugas seorang gembala. Dikatakan juga bahwa gembala ini kenal betul dombanya satu persatu, dan domba-domba ini mengenal suara gembalanya. Bapak Ibu, saya pernah lihat kalau tidak salah ada sebuah video bagaimana ada beberapa orang, kurang lebih 3-4 orang, yang satu ada seorang gembala, yang satu lagi hanya seorang lain, mungkin tamu atau siapa. Dicobalah 3 orang pertama ini yang bukan gembala, dia teriak memanggil-manggil dombanya di padang yang sangat luas, di padang rumput, tetapi domba-domba itu tidak menghiraukan teriakan satu orang ini. Berbagai macam jenis teriakan dipanggil, bahkan meniru gaya gembala yang asli ini dipanggil untuk mereka berkumpul, tetapi domba-domba ini tidak merespon sama sekali. Orang yang ke-1, kedua, dan ketiga, sampai yang keempat ada gembala yang asli. Kemudian dia berteriak memanggil dombanya. Tanpa menunggu waktu lama, domba-domba ini langsung menoleh ke arah sang gembala, dan mereka berlari menuju sang gembala. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan hubungan yang dekat antara domba dan gembala. Bagaimana gembala ini begitu mengasihi dombanya, suaranya dikenal oleh domba-dombanya, dan domba-domba ini juga mengenal siapa gembalanya. Ya. Bapak Ibu, di dalam ayat perikop yang pertama dikatakan gembala yang baik. Dan di ayat 11 dan 14 Tuhan Yesus mengatakan sampai 2 kali, "Akulah gembala yang baik." Akulah gembala yang baik, kata Tuhan. Jadi diingatkan bahwa Yesuslah gembala yang baik. Firman Tuhan katakan bahwa firman ini ya dan amin. Firman adalah kebenaran. Artinya apa? Bahwa kalau sampai 2 kali Tuhan Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, berarti memang betul. Memang benar bahwa Yesuslah satu-satunya gembala yang baik. Yesuslah satu-satunya gembala yang sungguh-sungguh memperhatikan domba-dombanya secara sempurna. Dia menjaga, merawat, memelihara, menyembuhkan, memulihkan, melindungi, menyelamatkan domba-dombanya yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu, terlintas sempat terpikir bahwa kenapa ini menggunakan perumpamaan perumpamaan domba, gembala dan domba. Kenapa tidak misalnya ternak apa yang sekarang lagi ngetren, misalnya ternak itik atau ternak ayam. Tetapi di dalam Alkitab ini sering kita dengar istilah tentang domba dan gembala, gitu ya. Gembala digambarkan sebagai Bapa di sorga, dan domba-domba ini adalah jemaat Tuhan. Nah, beberapa referensi kemudian ini semacam gambaran bahwa domba ini mempunyai gambaran seperti halnya pada manusia. Dikatakan bahwa domba ini adalah makhluk yang lemah. Domba ini kalau misalnya diserang oleh serigala atau makhluk lain yang membahayakan kehidupannya, domba ini tidak punya senjata. Betul-betul binatang yang lemah. Bapak Ibu, kalau misalnya ular dia punya bisa, itik dia bisa menggigit. Domba istilahnya dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya senjata sama sekali untuk memberikan perlawanan bagi serigala. Dikatakan bahwa domba adalah makhluk yang lemah. Kemudian mohon maaf juga nih, dikatakan juga domba adalah makhluk yang bodoh. Coba kalau
diajari apa, misalnya dilatih apa seperti di sirkus gitu ya, domba tidak bisa menangkap semua yang diajarkan oleh pelatihnya. Kemudian domba juga makhluk yang semaunya sendiri. Di dalam kumpulan seringkali menghilang, kemudian lari kemana tanpa tujuan. Nah, salah satu gambarnya kenapa domba seperti itu. Digambarkan seperti halnya sikap manusia yang seringkali melarikan diri dari kumpulannya, menjauh dari gembalanya, kemudian berbuat hal-hal yang di luar apa yang dimau gembala, sesuai dengan kemauan dombanya sendiri. Nah, selain itu ada penafsiran lagi bahwa pada zaman itu di Timur Tengah memang yang sedang dipelihara oleh banyak orang adalah domba, lembu, sapi. Jadi memang di Timur Tengah banyak daerah-daerah yang berbukit hijau yang itu memang sesuai bagi domba-domba. Bapak Ibu, seperti halnya domba, begitu juga kita sebagai manusia. Kita seringkali tidak menuruti gembala. Kita seringkali jauh, bahkan hanya memenuhi keinginan kita, kita lari dari gembala. Kita tersesat, kita terhilang, kita hanya menuruti kemauan kita sendiri, kita egois, kita jahat, dan kita tidak menuruti sang gembala. Seperti hanya domba, manusia juga lemah, mudah mendapat serangan si iblis. Banyak godaan-godaan di luar yang sangat mengganggu, yang sangat mengancam keselamatan sang domba. Tetapi kita bersyukur, kita sungguh bersyukur ada gembala yang baik. Gembala yang begitu mengasihi domba-dombanya. Domba yang dikasihi oleh gembala sebagai pemilik domba itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Lewat pengorbanannya di kayu salib, kematiannya, darahnya tercurah untuk menebus kita sebagai domba-domba yang sekarang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini Bapak Ibu sedang dalam pergumulan yang berat, sakit penyakit, kekhawatiran, ketakutan, hal-hal yang tidak mendatangkan damai sejahtera, ingat pagi hari ini Tuhan sampaikan ada gembala baik, gembala yang sangat baik, yang saat ini sedang menggembalakan, sedang menuntun kita, memelihara kita, menjaga, merawat, memulihkan, menyembuhkan Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir tentang kebutuhan, tentang masa depan. Ada gembala yang saat ini sedang bersama-sama dengan kita. Ya, puji Tuhan. Sebagai penutup, mari saya ajak kita buka bersama di dalam kitab Yeskiel pasal 34 ayat 29 sampai 31. Yeskiel pasal 34 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka, kaum Israel, adalah umat-Ku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, kata Tuhan, dan Aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sekali lagi, kita baca juga di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1-6. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidanganku bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, biarlah firman ini menjadikan berkat, menguatkan kita, dan kita renungkan betapa baiknya Tuhan, Sang Gembala yang baik, yang saat ini sedang menggembalakan domba-dombanya. Kita, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saat ini dalam penggembalaan Sang Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelum kita mengakhiri renungan pagi hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan sebuah pujian bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tak sedetik pun kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Tak sekalipun kau meninggalkanku, kau lukis aku di tanganmu. Yesusku, kau ku percaya. Yesusku, kau yang ku perlu. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan. Hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus, kau Bapa yang setia. Tak sedetik pun kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Tak sekalipun kau meninggalkanku, kau lukis aku di tanganmu. Yesusku, kau ku percaya. Yesusku, kau yang ku perlu. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan. Hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan. Hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan,
Yesus Kau Bapa yang setia. Yesus Kau Bapa yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini ada pergumulan yang sedang kita hadapi, ada pengharapan yang ingin segera terpenuhi bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara, satu jawabannya, datang kepada Sang Gembala yang siap menolong dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak kita untuk berdoa menutup persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau yang baik bagi kami, Tuhan. Engkau Gembala kami yang baik. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan yang menolong kami, memulihkan kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah memimpin kami sepanjang ibadah pagi hari ini. Kami percaya berkat kemurahan Tuhan, damai sejahtera, penghiburan, urapan Tuhan mengalir melimpah bagi seluruh jemaat Tuhan, domba-domba yang dikasihi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami kembalikan semuanya bagi hormat, bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kuduskan, laikkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.